semua amal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan sirna jemaah, akan hilang. Ya, sebagaimana perkataan beliau dalam kitab Masdarus Sabiq fi Nafsi, disebutkan oleh beliau dalam kitab Masdarus Sabiq, yaitu dalam kitab Safwatus Safwah. Jadi kalau ada orang beramal bukan karena Allah, itu akan cepat hilang. Dan kisah yang menarik jemaah sekalian dulu ya, di zaman Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik itu punya salah satu kitab yang paling tersohor, namanya kitab Muwatta. Jadi karena terkenalnya kitab Muwatta waktu itu di zaman Imam Malik rahimahullah taala, sampai banyak orang yang menduplikat jemaah atau plagiasi kalau orang hari ini nyebutnya ya. Jadi orang mengambil kitabnya Imam Malik Muwatta, tapi sampulnya itu diganti jemaah. Jadi isinya Muwatta'nya Imam Malik, tapi sampulnya diganti, nama yang mengganti. Misalnya harusnya pengarangnya Imam Malik diganti oleh si A begitu, diganti si B, si C. Akhirnya kitab Muwatta itu tersebar, tetapi pengarangnya berbeda-beda, tapi isinya sama. Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, suatu ketika murid-murid Imam Malik itu pada protes. Wahai guru, Anda ini kitabnya diplagiasi, Anda ini kitabnya di copy paste gitu ya, ditiru oleh orang lain, kok Anda diem? Ya, Imam Malik juga tidak meladeni dan tidak menggubris orang-orang yang copy paste atau orang yang plagiasi kitabnya beliau. Beliau diamkan saja. Akhirnya muridnya itu pada resah. Wahai Imam, kalau ini kita biarkan, kalau Anda biarkan, maka semua orang akan mengganti nama Anda menjadi nama dia. Sehingga nanti takutnya kalau Anda meninggal, yang kemudian juga generasi di zaman kita meninggal, orang lain akan beranggapan ini ikhtimal katanya. Ikhtimal itu kemungkinan ini miliknya si A, kemungkinan ini miliknya si B gitu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang kemudian dikhawatirkan oleh murid-muridnya. Apa statement Imam Malik jamaah sekalian? Apa perkataan beliau rahimahullah ta'ala ketika murid-muridnya itu pada protes gitu ya, pada berkeluh kesah masalah kitabnya diplagiasi oleh orang lain. Beliau mengatakan satu kalimat yang ini masyhur di kalangan para ulama tentang perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, maka nalillahi ya bekoh. Satu kalimat ini atau satu bait kalimat inilah yang menjadi pegangan orang sampai hari ini jemaah. Apa artinya? Sesuatu itu kalau kita landasi karena Allah, maka sesuatu itu akan kekal jemaah, akan abadi, akan langgeng. Dan ternyata terbukti jemaah. Di zaman Imam Malik rahimahullah taala waktu itu ada salah satu di antara gubernur ya atau kaisar yang sangat dolim memerangi kaum muslimin waktu itu. Bahkan semua kitab-kitabnya para ulama waktu itu dibakar semua. Ya mungkin pernah kita baca di dalam sejarah Baghdad itu ya, selokan-selokan Baghdad yang kalau ada parit, ada selokan, ada sungai, itu semua penuh dengan abu jemaah. Abunya siapa? Abunya kitab-kitab para ulama yang dibakar oleh gubernur tersebut. Karena benci dengan Islam, bukan cuma orangnya yang kemudian didolimi, tapi kitab-kitabnya semua dibakar. Jadi semua parit-parit, kemudian selokan itu bertaburan dengan debu. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Di antara sekian banyak kitab yang hangus tadi, satu kitab yang masih utuh jemaah. Itulah kitabnya Imam Malik, namanya kitab Muwatta. Masya Allah, bayangkan. Jadi kitab yang tadi plagiasi, yang copy paste, yang kemudian nyontek gitu, semuanya hancur. Yang abadi, yang masih ada sampai detik ini, bahkan kitab Muwatta itu sekarang diterjemahkan 7 bahasa sampai hari ini. Itulah kalau kemudian perkataan Imam Malik mengatakan apa? Maka nalillahi ya bekoh. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan jika karena Allah, maka Allah akan jaga, Allah akan kekalkan, Allah akan langgengkan. Ya gak usah jauh, termasuk masjid kita ini ya. Ini kalau yang dulu awal penggawa-penggawanya, sabiqunal awalunya, mungkin kalau ketika bangun sedikit demi sedikit gak ikhlas ya mungkin sudah gak ada Baitur Rahman begitu. Ya makanya sesuatu yang Allah jaga sampai detik ini masih ada, itu karena keikhlasan orang pertama kali itu jemaah. Kita lihat bagaimana peradaban-peradaban Islam, ya yang mungkin kalau kita baca peradaban dulu yang paling legendaris, yang paling terkenal ya di Andalusia. Di Andalusia itu Masya Allah ya, memang negara dulu adijayanya Muslim ya di Andalusia. Tapi ya qadarullah sekarang Andalusia menjelma menjadi negara notabene adalah kekafiran. Mungkin hampir 90% bahkan lebih. Yang sekarang menjadi negara Spanyol. Yang ada 2 negara yang terkenal sepak bolanya dan hampir semuanya orang kafir, Barcelona dan Real Madrid. Orang sekarang anak-anak kita nggak tahu kalau ditanya di mana Andalusia gitu misalnya. Mereka nggak akan ngeh. Tapi kalau ditanya siapa pemain bola yang mendapatkan trompi Piala Dunia, oh tahu itu. Kalau nggak Ronaldo, Messi, ya tahu negaranya pula dari Barcelona, dari Real Madrid, ya dari Spanyol gitu. Tapi kalau Andalusia sudah mulai lupa itu anak-anak kita. Padahal dulu Andalusia itu termasuk negara kaum muslimin terhebat jemaah. Bahkan alumni-alumni dari Andalusia itu ulama-ulama gede itu. Termasuk yang menaklukkan kota Andalusia yang dikuasai oleh kaum muslimin adalah Tariq bin Ziyad yang dengan tangan dinginnya masih muda bisa meratakan semua Andalusia di tangan kaum muslimin waktu itu. Ya ada satu kampung lah gitu ya, atau satu kota yang memang sengaja dibiarkan oleh Tariq bin Ziyad tidak dikuasai, dan ternyata itu menjadi calon bakalnya kekafiran
semakin lebar, semakin besar begitu di kota Andalus. Tapi kan peradabannya masih ada jemaah. Peninggalan-peninggalan di kota Spanyol itu peradabannya masih ada. Ya mungkin Allah jaga beberapa yang karena orang-orang dulunya ini membuatnya ikhlas sehingga sampai hari ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Taib.